Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salam sehat untuk saudaraku semua dimanapun saja kalian berada. Bismillah, insya Allah kami akan kembali berbagi tips sehat, berbagi tips sembuh. Sembuh yang berkah tentu, sembuh yang diiringi dengan keimanan dan ketakwaan. Saudaraku yang dirahmati Allah, ikhtiar menjemput sembuh itu memang banyak sekali caranya, baik dengan cara medis ataupun dengan metode alternatif. Insya Allah semua cara itu tadi baik, selagi kita tidak melanggar koridor-koridor yang disyariatkan agama kita, baik aturan dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi kita. Saudaraku, tentu ikhtiar yang tepat akan membantu mempercepat proses sembuh. Metode alternatif tradisional itu banyak sekali jenisnya. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan beberapa jenis saja. Perbedaan terapi tradisional antara pijat, kemudian refleksi dan urut. Karena dari ketiga jenis terapi ini itu sebenarnya berbeda. Andai kita lebih paham, tentu hasilnya akan maksimal. Namun andai kita tidak paham, kemudian kita anggap ini semua sama, maka dampaknya akan fatal. Terkadang efek samping setelah diterapi itu bukannya sembuh, yang ada malah badan jadi pegal-pegal, kemudian jarum, demam. Ada juga yang berdampak sampai kelumpuhan. Ini bukan salah pijatnya atau salah urutnya, tapi karena kurang tepat metode penanganannya. Baik pijat, refleksi, urut, ini metode terapi yang sangat baik, sangat kaya akan manfaat. Jadi gini saudaraku, saya analogikan seperti ini. Gergaji dan pisau ini sama-sama alat potong. Untuk memotong kayu, tentu gergaji adalah alat yang tepat. Namun jika gergaji ini dipakai untuk memotong sayur, bisa nggak? Tentu masih bisa, cuma kurang tepat. Begitupun sebaliknya, pisau adalah alat yang tepat untuk memotong sayur atau buah-buahan. Namun jika pisau ini dipakai untuk memotong kayu, bisa nggak? Bisa, tapi tentu kurang tepat. Jadi pijat adalah aktivitas memberi tekanan pada anggota tubuh dengan tujuan untuk merelaksasi otot yang tegang atau kaku, baik pada pundak, kemudian pada leher, pada punggung, pada tangan ataupun kaki. Ini cocok sekali untuk sakit kepala, kemudian meringankan nyeri punggung, kemudian mengurangi nyeri sendi, mengurangi stres. Dan ini juga baik untuk memperbaiki kualitas tidur. Pijat ini cocok untuk terapi semua jenis penyakit dengan melakukan penekanan-penekanan yang secara berulang pada otot-otot atau organ tubuh tertentu secara berlahan. Nah, yang kedua ini adalah refleksi. Metode ini cukup banyak digemari oleh kalangan masyarakat kita. Teknik pijat yang satu ini umumnya berfokus pada titik tertentu di bagian tubuh, terutama pada tangan dan kaki yang memiliki jutaan syaraf. Ya, kaki sama tangan kita itu memiliki jutaan syaraf yang terhubung dengan berbagai organ dalam tubuh. Dengan melakukan pijat refleksi baik di kaki maupun di tangan, ini mampu mendeteksi dan mengatasi masalah kesehatan yang sedang kita alami. Metode terapi refleksi ini cocok sekali untuk semua jenis penyakit. Bahkan dampaknya ini bisa langsung dirasakan. Aktifnya kembali saraf-saraf yang lemah atau mati. Kemudian refleksi ini juga membantu organ tubuh yang bermasalah.
Misal gini, misal sakit mata nih. Sakit mata cukup fokus kita satu titik aja nih di daerah kaki. Efeknya berlahan bisa langsung dirasakan. Kemudian sakit gigi nih, kita ambil satu titik aja misal di tangan. Nah, ini efeknya berlahan bisa langsung dirasakan. Nah, begitupun sama, sakit pada jantung, ginjal, pada lambung, atau pada organ-organ tubuh yang lain gitu. Cukup tekan titik-titik tertentu pada kaki ataupun pada tangan. Efeknya perlahan bisa langsung dirasakan pada bagian tubuh yang sakit itu tadi. Nah, memang terapi refleksi ini terapi yang cenderung lebih cepat ya proses terapinya, karena dia langsung fokus kepada titik tertentu gitu. Misal sakit gigi, titiknya A, ya udah titik A itu. Jadi nggak merembet kemana-mana gitu. Dan itu efeknya juga bisa langsung dirasakan gitu. Tapi terapi refleksi ini nggak cocok misal untuk kesleo, misal untuk kekilir atau patah tulang. Ini nggak cocok karena refleksi lebih untuk penyakit-penyakit dalam, ya, penyakit-penyakit seperti itu. Ya, kemudian yang ketiga adalah terapi urut. Nah, urut ini adalah aktivitas memberi tekanan pada tubuh, baik pada kulit, kemudian otot dengan gerakan menggosok, memegang atau menekan lalu mengangsurkan. Biasanya urut ini menggunakan minyak tertentu atau lotion tertentu supaya membantu melancarkan gerakan, membantu memudahkan gerakan yang bertujuan untuk merekonstruksi ulang pada otot-otot, pada tulang maupun organ tubuh tertentu. Urut juga bisa membantu untuk melancarkan peredaran darah. Urut ini sangat cocok untuk melemaskan kembali otot-otot yang kaku karena adanya aktivitas yang kita lakukan. Dan urut juga sangat baik untuk menangani cedera. Misal kita habis main bola nih atau main voli kemudian cedera. Nah, terapi urut ini sangat baik untuk hal-hal seperti itu. Nah, namun di balik sejuta manfaat dari terapi urut ini, urut juga memiliki efek samping untuk penyakit-penyakit tertentu. Ya, makanya urut sangat tidak dianjurkan pada pasien dengan penyakit stroke, kemudian saraf kejepit, asam urat, rematik, varises, dan urut juga tidak dianjurkan untuk semua jenis penyakit kanker. Kemudian semua jenis penyakit tumor, ini sangat tidak dianjurkan. Asam lambung juga sangat tidak dianjurkan untuk diurut. Radang saraf ataupun radang sendi, radang kulit karena luka ataupun infeksi, ini sangat tidak dianjurkan untuk diurut. Karena ini akan berakibat fatal. Kembali, bukan urutnya yang salah, tapi metode penanganannya yang kurang tepat. Ibarat gergaji, untuk memotong kayu itu baik, tapi jika dipakai untuk memotong buah ataupun sayur, tentu kurang tepat penanganannya. Maka saudaraku, sebelum kita melakukan ikhtiar dengan metode jalan alternatif, maka pahami dulu nih jenis terapi apa yang akan kita lakukan. Maka sebelum kita berikhtiar menjemput sembuh dengan jalan alternatif ini, pilihlah metode terapi yang sesuai dengan keluhan penyakit kita. Kemudian beritahu si terapis terkait tujuan kita ingin mendapat pijitan itu untuk apa. Apakah sekedar untuk relaksasi atau untuk menangani penyakit tertentu. Jangan ragu dan jangan takut untuk meminta terapis untuk meringankan pijatan atau tekanannya bila pijatan yang dirasakan ini terlalu keras. Karena kalau terlalu keras, itu dampaknya ini jarum. Jarumnya ini bukan 1-2 jam, ini bisa berhari-hari jarumnya. Ya, makanya kalau ngurut para terapis jangan terlalu keras, lihat juga kondisi pasien, lihat jasadnya, lihat kondisi-kondisinya.
Jangan semua digebuk ratanya, karena tujuan menterapi itu bukan menyakiti. Terkadang itu ujian terapis itu ketika nerapi, yang diterapi merasa kesakitan itu ada kepuasan tersendiri. Ini salah. Ya, saya sebagai seorang terapis, saya juga pernah mengalami di mana ketika nerapi, orang yang diterapi kok sakit, ini ada rasa yang bangga gitu. Wah, berarti titiknya udah pas ini. Bukan, ini salah, sangat salah. Jadi tujuan kita menterapi adalah membantu, mempercepat proses penyembuhan si pasien. Jadi pasien juga harus paham ketika si terapis ini mijitnya itu terlalu kencang, mintalah untuk dikurangi tekanannya. Ya, itulah saudaraku, 3 jenis terapi: pijat, urut, refleksi. Ya, 3 jenis ini sangat berbeda. 3 jenis ini tujuannya juga tidak sama. Kita harus paham. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Semoga kita semua Allah karuniakan kesehatan, kita semua Allah karuniakan kelancaran, kita semua Allah karuniakan keberkahan. Salam sehat untuk saudaraku, salam cinta untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.